Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sebagaimana halnya radio, ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa di radio, ya, dan juga televisi itu ada teori ABC, ya. Saya sudah jelaskan kemarin, A-nya adalah akurat, B-nya balance, C-nya clarity, ya, yang kemudian menghasilkan credibility, ya, atau ABC. Yang kedua adalah teori ABCSS, ya, akurat, balance, udah terlihat ya, clarity dan simple, serta apa namanya yang kemarin satu lagi, sincerity, ya. Nah, itu sama dengan radio. Jadi TV juga harus memenuhi teori ABC ini. Begitu juga dengan nilai berita, ya. Nilai berita yang diutamakan pada televisi juga sama dengan nilai berita yang diutamakan pada radio. Nah, karena keduanya sama, maka saya tidak perlu menjelaskan lagi, ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Masih ingat kan penjelasan yang saya sampaikan kemarin? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang format berita, ya. Format berita dan radio, ya, TV dan radio itu sebenarnya sama. Makanya kemarin tidak saya jelaskan dalam radio, tapi saya jelaskan dalam televisi. Kenapa? Karena lebih kompleks. Jadi meskipun formatnya sama, tapi bedanya yang membuat TV lebih kompleks adalah karena ada unsur video, gitu ya, visual. Yang pertama adalah format yang disebut sebagai headline newscast, ya, atau disingkat sebagai headline news, ya. Kita lihat apa sih isinya dari format berita headline news, ya, adalah berupa cuplikan singkat, ya, hasil monitoring atau laporan, ya, durasi si televisi mendapat telepon dari sekretariat wakil presiden, ya, yang kemarin, ya, presiden kemarin misalnya. Kemudian dia akan mengumumkan, gitu ya, pemirsa, kami baru saja mendapat kabar bahwa wakil presiden B dilarikan ke rumah sakit, ya. Untuk berita lengkapnya atau untuk informasi selengkapnya akan kami siarkan setelah terhubung dengan reporter kami yang saat ini sedang menuju rumah sakit tersebut, ya. Nah, beritanya itu, ya, coba perhatikan, itu adalah laporan awal, ya. Belum ada fakta tentang sakit apa atau kenapa sampai B.J. Habibie dilarikan ke rumah sakit, gitu, ya. Terus rumah sakit mana itu juga belum disampaikan, gitu, ya. Nah, belum ada juga rekaman wawancara, ya, baik dengan pihak istana misalnya atau dengan sekretariat Wapres, gitu ya, atau belum ada juga misalnya gambar, ya, tentang bagaimana dia dilarikan ke rumah sakit atau bagaimana dia berbaring di rumah sakit, itu belum ada. Jadi itu hanyalah laporan awal yang semata-mata, ya, bertumpu pada naskah, ya. Nah, headline news itu seharusnya seperti itu, ya, harusnya secara teori. Tapi kita tahu bahwa headline news di Metro TV isinya tidak seperti itu atau lebih dari itu, ya. Siapa yang udah atau sering nonton headline news di Metro TV? Nggak ada, Metro TV kebubrek.
Semuanya udah ya? Ada yang belum pernah nonton Headlines di Metro TV? Ada? Kok nggak jawab nih? Atau semuanya nggak pernah nonton? Nggak mungkin ya. Oke, kita lihat. Apa sih isi Headlines di Metro TV? Misalnya terjadi letusan Gunung Merapi di Jogja misalnya. Ya. Nah, Headlines itu yang ada di Metro bukan cuma berita awal, ya, bukan cuma pemirsa barusan saja kami mendapat berita bahwa Gunung Merapi meletus. Bukan cuma itu, tapi bahkan dilengkapi sampai proses pengungsian, ya, warga yang berada di sekitar Merapi misalnya, ya, atau kemudian korbannya, gitu. Berapa rumah, ya, desa mana saja, ya, kemudian apa namanya, apa saja yang kemudian dialami, gitu ya. Misalnya sekian rumah hangus atau sekian rumah hancur terkena apa gulungan wedus gembel gitu. Tahu ya wedus gembel ya? Tahu? Ya. Nah, jadi sampai ke situ ya, bahkan seringkali di Headlines Metro TV itu isi beritanya diulang-ulang gitu. Secara logika sih betul ya, karena tidak semua orang itu menonton dari awal gitu ya, sehingga berita itu diulang supaya orang yang baru datang atau orang yang baru nonton itu bisa tahu ada apa sih gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah bahwa headline news di Metro itu tidak sama isinya dengan headline news secara teori pada format berita. Itu masalahnya, ya. Jadi kalau kemudian kalian ya tidak menyimak dengan benar teori, ya, maka kalian akan kemudian menganggap sama headline news di TV, ya, di Metro TV yang kemudian dengan teorinya, padahal tidak gitu. Nah di sini ya pemahaman ya kenapa gitu ya, kenapa ketika kita menyimak materi itu harus sungguh-sungguh dan paham gitu. Jadi kalau ada yang belum jelas karena misalnya frekuensi atau sinyal gitu ya, atau juga belum paham ya karena penjelasannya kurang jelas gitu misalnya, nah itu silakan ditanya supaya nanti ketika mendapati ya program-program yang namanya sesuai dengan format berita tapi isinya belum tentu sesuai. Oke, sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Ada? Saya izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ternyata bukan hanya di Metro TV saja, tetapi di TV One juga sering seperti itu, Pak. Iya. Itu maksudnya tuh sebenarnya tuh itu memang untuk menggait pembaca yang baru datang atau memang ada kayak kecenderungan media tersebut gitu, Pak? Itu bagaimana ya, Pak? Iya, kalau kamu tanya misalnya pertanyaan kamu itu menjurus kepada kenapa sih Pak kok dinamai kayak gitu padahal kan nggak sama gitu ya. Misalnya kok dinamain headline news padahal kan nggak sama dengan apa yang ada di teori. Nah kalau kamu tanya penyebabnya, jelas saya nggak tahu jawabannya karena bukan saya yang beri nama kan gitu ya. Saya paling banter hanya bisa memperkirakan kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Nah kalau kira-kira apa penyebabnya, yang harus kamu tahu juga bahwa tidak semua wartawan itu berasal ya dari jurnalistik ya. Basic ilmunya, dasar ilmunya itu bisa macam-macam. Saya sudah pernah bilang sama kamu dulu bahwa pemretnya Kompas itu basic ilmunya adalah geologi, bukan jurnalistik. Tapi kok bisa jadi pemret? Ya bisa. Gitu. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa? Karena
siapapun misalnya wartawan yang sudah masuk ke media atau terlebih media mainstream seperti Kompas, Metro gitu ya, baginya itu ada pelatihan menulis ya, sehingga mereka bisa menulis meskipun ya bukan dari jurnalistik ya, ditambah lagi dengan pengalaman meliput ya, langsung terjun ke liputan ya, langsung terjun ke apa namanya, ke lapangan. Itu kan juga membuat orang semakin pandai. Tapi persoalannya adalah kalau bukan orang jurnalistik ya, dia bisa menulis tapi dia nggak ngerti atau dia nggak paham tentang kaidah-kaidah jurnalistik gitu loh ya. Dia tahu bahwa headline news itu adalah bagian dari berita ya, tapi apa isi teorinya dia nggak tahu gitu, paham ya. Jadi karena keterkaitan bahwa headline news adalah bagian dari berita, barangkali itulah ya, karena yang ditayangkan adalah berita gitu, maka diberikanlah nama headline news, misalkan seperti itu barangkali penyebabnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa menjawab dengan tepat karena bukan saya yang memberi nama. Oke Melan, jawabannya kira-kira seperti itu. Nah kemudian kembali, Baik, terima kasih Pak. oke ya, eh, kembali. Jadi kalau kamu tidak paham teori ya, kemudian kamu melihat acara TV dengan nama yang sama, resikonya adalah kamu akan menganggap bahwa apa yang ada di TV itu sama dengan teorinya, ya padahal tidak. Atau sebaliknya, ya kamu paham teori tapi tidak pernah nonton TV, ya maka ya kamu akan beranggapan bahwa semua yang ada di televisi yang kamu tonton itu pasti sama dengan teori, padahal tidak, gitu ya. Jadi karena itu sebagai anak jurnalistik kamu harus paham keduanya, paham teorinya juga paham praktek di lapangannya, ya. Paham apa yang terjadi pada media yang ada, gitu. Sehingga dengan demikian kamu dapat membenturkan sama nggak sih, ya, antara isi teori dengan isi dari apa yang tayang di TV. Begitu ya, jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, sebentar, Robert. Oke, ada yang bertanya? Benar nggak ada? Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan format berikutnya. News in brief. Ya, news in brief itu isinya adalah ya, bentar ya.
Sorry ya. Kita lanjut. Kemana tadi? Kok kameranya nggak nyala? Salah dia. Kameranya nggak nyala. Oke, lanjut ya. Oke. Kemana tadi? Sampai news in brief. Oke, kita share screen lagi. News in brief ya. Disiarkan di luar jam utama atau prime time, namun bukan berarti beritanya tidak penting. Ya, beritanya tetap bermanfaat bagi sebagian masyarakat. Oke, sekarang sudah tampil ya. Sekarang kita lihat, kira-kira news in brief dengan isi yang seperti itu disiarkan di luar jam utama, ya kemudian bukan berarti tidak penting, tapi bermanfaat bagi sebagian pemirsa. Kira-kira program apa sih ya yang menjelaskan bahwa itu isinya adalah news in brief? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya stop dulu ya presentasinya. Ada? Kalau di RCTI mungkin namanya sekilas info. Ya, sekilas info itu ada ditayangkannya setiap jam, gitu ya. Kalau RCTI itu biasanya sekitar misalnya jam 12.00 gitu ya. Betul ya? Atau Metro namanya apa? Headline News. Ya, betul. Nah, cuma kalau Headline News Metro itu disiarkan pada jam tengah, artinya 8:30, 9:30, 10:30 gitu ya. Juga tiap jam. Artinya di luar jam utama tadi maksudnya adalah di luar program siaran berita gitu ya. Kalau siaran berita di Metro namanya misalnya Metro Pagi, Metro Siang, Metro Hari Ini atau Metro Petang, kemudian Metro Malam gitu ya. Kita stop dulu ya, terganggu soalnya. Silakan. Program berita apa sih yang ada di TV yang kamu tonton itu yang isinya tentang news in brief? Yang tahu? Tadi udah belum sampai situ? Sudah. Baru mencontohkan Pak, tadi ada sekilas info, terus ada Headline News Metro. Ya. Nah, ternyata Headline News Metro itu juga isinya itu bisa juga adalah news in brief secara teori gitu ya. Jadi bukan cuma headline news tapi juga bisa menjadi news in brief gitu ya. Itu sebabnya tadi ya bahwa penerimaan program di televisi yang kita tonton itu tidak selalu sama dengan teori, meskipun namanya sama gitu ya, Jelas ya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya. Yuk, silakan. Untuk kualifikasi tipe beritanya sendiri itu untuk news in brief itu seperti apa ya Pak? Yang dijelaskan di news in brief format berita ini ya bukan per beritanya ya, tapi adalah berita-berita yang ditayangkan di luar program utama atau program siaran berita. Jadi artinya ya karena berita-berita atau sejumlah berita yang ditayangkan di luar program utama, artinya itu di TV yang kita tonton menjadi sebuah program tersendiri ya, sehingga ada namanya gitu. Nah dengan definisi seperti itu kita dapat lihat bahwa
itu juga bisa dimasukkan dalam program Headline News di Metro TV atau Sekilas Info di SCTI. Atau kalau di liputan 6 di SCTV itu apa namanya? Untuk liputan 6 itu, kalau program beritanya kan liputan 6. Nah, program yang per jam itu tadi namanya apa kalau di SCTV? Ya, ada yang tahu? Kalau di Kompas misalnya, ya Kompas TV itu namanya Kompas Update, gitu ya. Kalau di Kompas, tapi kalau di SCTV, di Trans TV, ya saya kurang hafal namanya. Kalau ada yang tahu silahkan. Tapi biasanya ya ditayangkan di luar jam utama itu artinya ditayangkan dalam program yang bukan program siaran berita. Gitu. Sampai situ jelas, Melan? Jelas Pak, tapi Pak, contoh nih akan kan Sekilas Info nih, contoh di jam 8:30 contoh dong. Nah lalu di waktu-waktu yang mendekati 8:30 itu ternyata ada demo lah gitu. Nah itu langsung disiarkan di Sekilas Info itu, lalu bila ingin diperjelas lagi atau detailkan lagi nanti akan ada di program yang utama gitu. Itu bagaimana Pak? Bisa, ya bisa. Jadi sebagai initial report atau laporan awal, ya dia bisa masuk ke Sekilas Info. Tapi untuk lengkapnya dia akan masuk kepada program siaran berita. Gitu. Tapi ada juga, ya misalnya ketika Presiden meninggal, Presiden Soeharto dulu meninggal, ya maka semua TV itu langsung menayangkan saat mendengar berita. Ya. Kalau istilah umumnya adalah stop press, ya. Tapi kalau di Metro namanya breaking news, di TV One namanya breaking news, kan gitu, ya. Nah, kita lihat breaking news, ya. Apakah betul seperti itu? Nanti kita lihat teorinya, ya. Karena secara teori juga ada format yang namanya breaking news, gitu, ya. Jadi ada 3 kemungkinan, bisa disiarkan langsung saat itu juga, yang tadi untuk di TV yang ditentukan namanya menjadi breaking news, gitu ya. Atau kemudian dia disiarkan dalam headline news atau Sekilas Info, ya. Bisa kemudian dilengkapi atau itu masuk ke dalam program siaran berita. Gitu. Oke, yang lain ada lagi yang bertanya? Berita reguler, ya, atau program siaran berita. Sering juga disebut sebagai stop press, antara lain bencana alam, apalagi kalau bencana alam tersebut sampai menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sorry, saya lupa. Saya share screen. Ya, sudah terlihat. Ya, apalagi oke. Ya, apalagi kalau bencana alam menimbulkan korban, gitu. Nah, kita lihat ya, dalam teori format seperti itu disebut sebagai news flash, ya. News berita flash kilat atau segera, gitu ya. Nah, padahal ini ada 2 hal jadinya. Padahal yang pertama, di banyak TV termasuk Metro misalnya, itu berita-berita yang kayak gitu tetap aja disebut sebagai breaking news. Iya apa iya? Ya. Nah, berita-berita yang stop press gitu disebut sebagai breaking news. Padahal di teori namanya news flash. Gitu. Yang kedua, Metro TV, kok ketekan ya? Metro TV itu juga punya program yang namanya news flash. Siapa pernah nonton program Metro TV yang namanya news flash? Oh, nggak tampil ya kontennya. Oke. Ada yang pernah nonton? Saya stop dulu ya. Ada yang pernah nonton program Metro TV yang namanya News Flash? Ya.
Saya pernah nonton, Newsflash itu isinya ya adalah profil singkat seseorang ya yang diajak ngobrol oleh host. Waktu itu kalau saya nggak salah, Newsflash itu hostnya itu Adok Kusuma ya. Saya lupa Adok Kusuma itu pindahan dari TV One atau dari SCTI ya. Dia ya kemudian sambil melakukan sesuatu ya, terutama yang menjadi hobi dari si tokoh gitu ya, itu mewawancara dan singkat-singkat aja sih gitu yang diwawancara, jadi nggak mendalam, tapi paling tidak ya kita menjadi kenal gitu dengan si tokoh itu. Jadi ternyata Newsflash yang pernah ada sebagai nama program di Metro TV itu isinya bukan Newsflash secara teori, jauh banget bahkan ya. Newsflash secara teori itu adalah berita dadakan yang tidak dapat menunggu sampai berita reguler atau siaran berita gitu. Sementara yang terjadi atau yang ada Newsflash itu adalah profil singkat gitu ya. Benar nih, nggak ada yang pernah nonton nih ya, itu seingat saya, mudah-mudahan nggak salah gitu ya. Kalau kalian pernah nonton kan paling nggak ada masukan gitu. Betul nggak sih seperti itu seingat saya yang saya tonton tentang Newsflash. Nah saya juga nggak tahu pasti karena sekarang saya udah mulai jarang nonton ya, punya kesempatan untuk nonton maksudnya, apakah masih ada atau tidak program Newsflash di Metro ya. Kalau kalian nanti setelah kuliah ini selesai kemudian kalian menyimak televisi termasuk Metro dan kemudian misalnya mudah-mudahan kalian ketemu ya dengan yang namanya program Newsflash gitu ya. Jadi sekali lagi di sini terbukti bahwa penamaan program itu tidak selalu sama persis dengan teori. Bahkan format-format berita yang ada di teori ya itu bisa masuk bukan cuma satu ya, tapi lebih dari satu dalam sebuah program TV yang namanya bisa jadi sama dengan format berita di teori ya. Sampai sini jelas? Paham atau bingung? Silakan. Sebenarnya agak pembanding sih Pak. Pernah lihat juga tapi sepertinya di narasi ya, waktu itu bukan narasi yang biasa di meja-meja misalnya yang pro dan kontra, bukan. Waktu itu mendatangi Tommy Soeharto Pak, kalau tidak salah ya. Nama programnya apa? Narasi, tapi mereka tidak yang pro dan kontra, tetapi mereka yang mewawancarai sosok Tommy Soeharto, apalagi kan dia lumayan salah satu anak Soeharto yang pernah dipenjara juga gitu kan. Itu seperti kelas balik gitu lah. Iya, artinya itu lepas ya, artinya itu bukan dari pengertian isi apa tadi Newsflash ya, beda ya. Itu nanti akan ada lagi ya, format berita yang untuk acara seperti itu berarti ada lagi namanya secara teori ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Paham? Kalau bingung bilang ya, supaya pemahaman kalian nanti bisa lebih benar gitu. Yakin? Kalau yakin saya lanjutkan. Kemudian di bawahnya itu ada, saya geser dulu ya sebelum saya share screen. Oke, saya share screen dulu. Di bawahnya itu ya baru masuk kepada format berita yang disebut sebagai breaking news. Ya, kita lihat, kita baca. Breaking news yang adalah berita dadakan yang terjadi di luar perkiraan, namun memiliki nilai berita yang tinggi sehingga harus disiarkan saat itu juga. Ya, begitu pentingnya isi breaking news sampai seringkali mengorbankan acara lain yang sudah diprogramkan sebelumnya.
kita lihat ya, jadi ternyata breaking news itu mirip dengan news flash ya, tapi secara waktu ya itu lebih news flash, lebih cepat ditayangkan dan beritanya juga lebih singkat ketimbang breaking news ya secara teori. Tapi breaking news yang secara praktek ya, meskipun untuk kalimat terakhir itu sama ya, sering mengorbankan program reguler ya yang harusnya rutin ditayangkan kan ya, tapi isinya tidak gitu, isinya tidak sama dengan breaking news yang kita tonton ya, baik di TV One maupun di Metro. Breaking news yang di TV yang kita tonton itu yang tadi saya bilang ya, seringkali beritanya itu sangat-sangat lengkap, bahkan misalnya kepada proses pengungsian, proses evakuasi gitu ya dari sebuah bencana ya, sampai sudah dapat jumlah berapa korbannya ya, kemudian baik untuk orang maupun untuk barang, untuk rumah segala macam gitu ya. Nah, padahal di sini breaking news secara teori itu betul-betul hanya ya hampir sama dengan news flash, berita dadakan gitu ya, dadakan sih memang.